Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa inna talabul ilmi yastaghfiru lahu kulla syai'in hatta al-haitanu fil bahri. Rawahul Ibnul Abdul Barri. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan sesungguhnya segala sesuatu hingga makhluk hidup di lautan memintakan ampun kepada penuntut ilmu. Anak-anakku sekalian kelas 10, baik kelas 10 IPS 1, 2, 3, dan 4 yang saya cintai, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan kalian bisa mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan baik dan bisa memahami materi apa yang nanti akan saya sampaikan. Dan untuk kesekian kalinya bahwa hari ini ataupun kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi kaitannya dengan ilmu. Ya, seperti pembahasan kemarin yang sudah saya sampaikan, kalian sudah download ataupun melihat materi kaitannya dengan nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Ada file ataupun soft copy yang bisa kalian pelajari atau bisa kalian download yang sudah saya kirimkan di grup WA. Nah, saya kira bahwa apa yang ada di dalam buku itu sudah kalian baca, sehingga pada kesempatan kali ini adalah saya sedikit mencoba untuk bisa menyampaikan ataupun menjelaskan kaitannya dengan pentingnya ilmu. Ilmu itu adalah sesuatu yang bisa merubah kehidupan kita. Ya, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya bodoh, dan kita tidak menjadi bodoh karena ilmu. Karena ilmu itu sangat penting sekali, bahwa tidurnya orang yang berilmu dengan aktivitas ibadah yang dilakukan oleh orang yang tidak berilmu itu jauh berbeda. Karena tidurnya orang berilmu itu niati dengan ibadah, sedangkan orang yang melakukan ibadah tetapi mungkin tidak diniati dengan ibadah, maka nanti tidak akan sama dengan orang yang berilmu, walaupun hanya dia cuma dalam keadaan tidur misalnya. Nah, ini pentingnya orang-orang yang mencari ilmu. Nah, kewajiban menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim, dan muslim laki-laki dan juga muslim perempuan. Ini wajib hukumnya, ya. Banyak sekali Al-Quran dan juga hadis yang menyampaikan bahwa mencari ilmu itu sangat wajib, ya, ataupun penting bagi kita, baik muslim laki-laki ataupun perempuan yang notabene-nya kita adalah sudah bersyahadat ataupun kita menyatakan diri kita sebagai seorang muslim, maka ya kita wajib untuk mencari ilmu, baik ilmu apapun itu. Nah, nanti kita bahas bahwa ilmu itu tidak terbatas hanya ilmu agama, ya. Bahkan wahyu yang pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca atau belajar. Ini menjadi kunci pokok bagi kehidupan kita dalam kita hidup di dunia ini. Rasulullah, ya, ketika menerima wahyu yang pertama kali ini adalah disuruh untuk membaca. Nah, dalam tanda kutip membaca di sini adalah untuk belajar atau mencari ilmu. Tidak kemudian langsung perintah
Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah untuk berjihad, untuk berperang melawan kedoliman, tidak, tetapi disuruh untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Ini tertuang di dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Ini yang menjadi dasar di dalam Al-Quran bahwa kewajiban mencari ilmu itu hukumnya wajib. Ya. Kewajiban menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan menandakan bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan antara hak kewajiban manusia karena jenis kelaminnya. Jadi tidak ada batasan seorang perempuan ini untuk mencari ilmu, ya sama hukumnya dan juga kewajibannya dan juga hak yang diperoleh itu tidaklah berbeda, satu sama ya, karena di Islam tidak mengajarkan bahwa seorang perempuan ya harus di rumah saja, tidak usah sekolah, hanya ngurusi dapur saja ataupun hanya misalnya ngurusi rumah saja, tidak, tetapi perempuan di dalam Islam juga diberikan hak dan kewajiban yang sama seperti laki-laki atau muslim laki-laki untuk bisa mencari ilmu, ya dimanapun, kapanpun, dan ilmu apapun, kecuali ilmu yang negatif itu tidak diperbolehkan. Dalam hal ini ya paling dasar adalah ilmu agama sebagai dasar kita berakidah dan juga berakhlak, kemudian ditambah juga dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah, karena laki-laki dan perempuan di dalam Islam itu adalah sama-sama sebagai khalifah ataupun pemimpin di muka bumi ini, dan juga sebagai hamba ataupun abid ataupun seseorang yang harus melaksanakan kewajiban dan menjauhi melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Ini konteks dasar bahwa seorang manusia itu menjadi sebuah abdun atau abid atau seorang hamba. Nah, karena konteks khalifah juga bahwa ketika manusia itu berilmu, maka ketika dia menjadi seorang pemimpin, maka dia bisa mengelola, melestarikan dari tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, itu intinya. Artinya bahwa manusia diberikan tugas untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, tetapi dengan tanpa ilmu maka nantinya akan menjadi rusaklah bumi ini. Karena kerusakan di muka bumi ini adalah akibat dari ulah tangan manusia itu sendiri. Tangan di sini adalah bisa bermakna secara makna fisik tangan, atau bisa juga bermakna adalah sebuah kekuasaan. Kalau seorang penguasa yang punya kekuasaan ketika memimpin ataupun dia punya kebijakan dengan tidak berilmu, ya berilmu di sini tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan ataupun ilmu yang mumpuni dalam bidangnya, maka nanti akan rusaklah urusan yang diurusinya itu. Sehingga bahwa seorang khalifah ini harus tetap berilmu. Nah, ini kewajiban. Makanya bahwa ilmu itu sangat wajib bagi kita sebagai seorang muslim. Ada istilah tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina, ya. Jadi bahwa istilah ini bukan hadis tapi sebuah istilah bahwa mencari ilmu itu tidak terbatas di sebuah atau salah satu wilayah ataupun tidak terbatas hanya di tempat kita saja ataupun di tempat desa kita ataupun di tempat kecamatan, hanya ruang lingkup kecamatan, tapi tuntutlah ilmu itu sampai kemanapun. Kalau memang ilmu itu ada, kalaupun yang dibutuhkan kita ilmu itu ada di Cina, ya ke Cina. Kalau memang ilmu itu ada di Amerika, ya ke Amerika lah kalian. Kalau ilmu itu ada di Semarang, ke Semarang lah kalian. Kalau kamu ingin kuliah di Jogja, silakan ke Jogja. Kalau memang Pemalang nggak ada, ya jangan di Pemalang. Nah, itu adalah penyemangat bagi kita bahwa
tidak ada batasan bahwa kita mencari ilmu itu tidak terbatas terpengaruh dengan batasan wilayah gitu ya. Jadi sampai jauh pun kita bisa mencari ilmu, ataupun silahkan sampai ke daerah-daerah yang memang jauh dari rumah kita, bahkan sampai ke misalnya mencari ilmu pengetahuan ke bulan. Nah, makanya dengan cara berilmu ya, bagaimana menciptakan sebuah alat untuk bisa sampai ke sana, dan juga ketika sampai di sana kita meneliti apa saja sih unsur-unsur yang ada di bulan, kebatuannya sama enggak dengan yang ada di bumi. Nah, itu apa namanya, menandakan bahwa ilmu itu sangat penting ya. Kemudian hukum menuntut ilmu. Istilah ilmu mencakup seluruh pengetahuan yang tidak diketahui manusia, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Untuk ilmu yang tidak bermanfaat, haram dan berdosa bagi orang yang mempelajarinya, baik sukses maupun gagal. Nah, ilmu yang tidak bermanfaat ataupun hukumnya haram ini tidak diperbolehkan atau tidak boleh dipelajari. Misalnya ilmu santet, ilmu sihir, ilmu maling, ilmu mencopet. Nah, ini ilmu-ilmu yang haram, artinya karena tindak lakunya ataupun sifatnya ini dilarang oleh agama, maka tidak boleh dipelajari. Ya, perlu dipelajari untuk misalnya saya tahu cara ilmu mencopet supaya saya bisa menangani orang-orang yang mencopet misalnya, itu boleh. Tapi kalau misalnya ya belajar ilmu mencopet supaya bisa mencopet, itu nggak diperbolehkan. Adapun ilmu yang bermanfaat maka wajib dituntut untuk dipelajari. Hukum menuntut ilmu wajib itu terbagi atas dua bagian, yaitu fardu kifayah dan juga fardu ain. Artinya ada dua hukum dalam kita mencari ilmu, yaitu yang pertama hukumnya adalah fardu kifayah dan fardu ain. Nah, fardu kifayah adalah berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai oleh golongan orang-orang kafir. Seperti ilmu kedokteran, ini adalah fardu kifayah. Ya, kemudian perindustrian, ilmu falak perbintangan atau ilmu angkasa luar angkasa itu diperbolehkan. Astronomi itu boleh ya, tapi termasuk fardu kifayah. Ilmu eksakta atau ilmu perhitungan matematika itu termasuk fardu kifayah. Makna fardu kifayah ini juga bisa bermakna adalah dalam satu kampung atau satu wilayah ini harus ada orang yang mempelajari ilmu tersebut. Bukan kalau misalnya satu kampung itu tidak ada yang belajar ilmu matematika, maka dosalah satu kampung itu. Kalau satu kampung itu misalnya terisolasi dan harus ada orang yang bisa belajar tentang kedokteran, maka harus belajar kedokteran. Kalau memang tidak mau belajar, maka hukumnya adalah dihukumi bahwa sekampung itu termasuk orang yang berdosa gitu. Nah, kemudian ilmu yang hukum mencari ilmu yang kedua adalah fardu ain. Fardu ain ini adalah hukum mencari ilmu menjadi fardu ain jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi, seperti ilmu mengenal Allah ya. Allah sebagai pencipta kita harus mencari ilmu yang katanya dengan sifat-sifat Allah, asmaul husna, Allah itu bersifat apa sih, tapi tidak boleh memikirkan terlalu jauh bentuk Allah itu seperti apa, tempatnya Allah itu seperti apa, di mana, kemudian ya apakah seperti manusia atau tidak. Ya sudah sudah pasti bahwa Allah itu tidak sama seperti manusia, baik bentuk dan kefanaannya. Karena Allah itu tidak bersifat fana ya, tapi kok kekal. Ilmu tentang tata cara beribadah dan lain sebagainya, artinya bahwa
ilmu agama ini sangat penting, termasuk adalah termasuk adalah di dalam hukum fardhu ain. Ini yang wajib dicari oleh setiap muslim dan muslimah. Ya, artinya bahwa ilmu agama ini termasuk ilmu fardhu ain, hukumnya adalah fardhu ain yang harus dicari. Seperti tadi saya contohkan adalah ilmu mengenal Allah, mengenal ciptaannya Allah juga, alam ini, kesunahan ini, kemudian juga ilmu tata cara beribadah. Nah, biasanya tata cara beribadah ini meliputi tata cara ibadah sholat, tata cara zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Ini termasuk fardhu ain ya, yang harus dipelajari. Karena ketika kita sholat, maka kita wajib tahu sebelum sholat itu harus melakukan apa. Berarti harus misalnya wudhu ya. Nah, kemudian wudhu itu syarat dan rukunnya apa gitu. Wudhu itu apa sih? Nah, itu harus dipelajari. Kalau tidak dipelajari, maka nanti kita sebagai seorang muslim ya, tata cara beribadah kita nanti akan salah, tidak sesuai dengan hukum syariat yang ada. Nah, saya rasa itu saja dulu terkait dengan ilmu, karena keterbatasan waktu. Ya, harapannya adalah kalian mempelajari. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Ya, kita materinya sampai menuntut ilmu itu ada berapa. Yang pertama adalah fardu kifayah, yang kedua adalah fardu ain. Kemudian pentingnya mencari ilmu.